Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini peneliti LPPM Unjani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2024 akan membahas penelitian yang berjudul Implementasi Kerjasama Indonesia-Australia melalui ITIS atau Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society di Sulawesi Selatan tahun 2021-2023. Ini adalah cover penelitian yang telah kami submit di website LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun untuk tim penelitinya, yakni Ketua Peneliti Nala Normanas ITS IPMA, anggota peneliti Anggun Dwi Panorama SIPMHI, dan anggota peneliti yang kedua adalah Muhammad Fadil Arafi. Pertama, kami akan menjelaskan tentang isu gender, perempuan, dan hubungan internasional. Kami berangkat latar belakangnya mengenai ini. Baik, dalam studi hubungan internasional, feminisme adalah gerakan yang didedikasikan untuk mempromosikan dan meningkatkan status sosial dan peran perempuan. Kata ini dikaitkan dengan dua keyakinan mendasar. Pertama, bahwa perempuan mempunyai kelemahan karena gendernya. Dan kedua, bahwa kelemahan tersebut dapat dan harus dihilangkan. Tema-tema utama yang tercakup dalam gerakan dan ideologi ini mencakup dikotomi antara ranah publik dan privat, pengaruh patriarki, hal-hal yang berkaitan dengan seks dan gender, serta kekhawatiran mengenai kesetaraan dan perbedaan. Setelah publikasi yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, karya Mary Wollstonecraft, muncul konsep feminisme liberal yang menekankan prinsip kesetaraan gender. Selanjutnya, perkembangan isu gender dalam hubungan internasional menjadikan pembahasan terkait inklusivisme perempuan sebagai kaum marginal mengalami berbagai subordinasi dan diskriminasi dalam ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama menjadikan interaksi aktor dalam hubungan internasional semakin berkembang. Salah satunya adalah kolaborasi dan kerjasama dalam upaya kesetaraan gender atau dalam bahasa Inggris berarti gender equality. Pembahasan mengenai perempuan dan gender kini lebih inklusif dan tidak lagi terbatas pada kelompok intelektual, advokat, dan pengambil keputusan yang memiliki hak istimewa atau privilege. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebenarnya merupakan dua tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk tahun 2030. Distribusi gender yang tidak merata terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Namun paradoksnya, menurut Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum, hingga saat ini belum ada negara yang mencapai kesetaraan gender secara utuh. Apabila kita melihat di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan pada 2022 hanya sebesar 53,41%, jauh dibanding laki-laki yang angkanya mencapai 83,87%. Selanjutnya, sementara dalam dimensi pemberdayaan politik, Indonesia berada pada paritas 18,1% dengan 21,6% anggota parlemen perempuan dan 20,7% menteri perempuan. Oleh karena itu, melihat dari apa latar belakang tersebut, Indonesia juga melihat dan terus mengupayakan kerjasama dengan berbagai negara, termasuk dengan Australia sebagai mitra terdekat dan memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hingga muncul kesepakatan dan kerjasama yang disebut AITIS atau Australia Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society, yang merupakan keberlanjutan kerjasama Indonesia dan Australia dengan tujuan utama meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya masyarakat yang toleran dan inklusif. Nah, di program Indonesianya atau dalam program yang berbahasa Indonesia, AIPTIS ini disebut inklusi, yakni Kemitraan Australia Indonesia menuju masyarakat yang inklusif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-Australia melalui AITIS, Australian Indonesian Partnership Towards an Inclusive Society di Sulawesi Selatan tahun 2021-2023. Adapun untuk potensi hasil penelitiannya, kami selaku peneliti memproyeksikan pada data implementasi program kerjasama Australia dan Indonesia melalui LSM yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat mengelaborasi dengan kajian hubungan internasional dan implementasinya di tingkat lokal melalui komunitas masyarakat sebuah negara dengan segala dinamika birokrasi, kondisi sosial, dan politik yang terjadi di antara kedua negara. Ini adalah roadmap-nya yang sudah kami coba buat. Di sini isu gender dalam kajian hubungan internasional menjadi salah satu tujuan SDGs, yaitu gender equality yang tadi telah disampaikan. Gender menjadi dasar konsep ketidaksetaraan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perempuan menjadi kelompok marginal yang seringkali mengalami diskriminasi dan subordinasi sehingga lekat dengan ketidakberdayaan. SDGs tadi yang mencakup tentang bahasa gender equality menjadi global framework dan kerjasama antar negara untuk payung bagi negara untuk menangani berbagai isu diskriminasi dan ketimpangan gender. Oleh karena itu, dibentuklah satu badan khusus dari PBB yang disebut ECOSOC atau United Nations Economic and Social Council yang memiliki
apa organisasi bawahnya atau badan bawahnya yang disebut CSW atau the Commission of the Status of Women. Di CSW ini uh, akhirnya produk hukumnya adalah terselenggaranya CEDAW atau Convention on Elimination Discrimination Against Women yang apa salah satu programnya adalah Investing in Women atau WEW. Oleh karena itu Indonesia dan Australia sebagai negara peratifikasi yang juga memiliki apa negara multikultur memiliki tantangan yang sama untuk berkomitmen menjaga kesetaraan gender dalam keberagaman dan sistem demokrasi. Nah, oleh karena itu lahirlah beberapa program sebelumnya itu di 2012-2020 ada Mampu atau dalam bahasa Inggris disebut Empowering Indonesian Women in Poverty Reduction dan lalu dilanjutkan di ITIS atau di Australian Indonesian Partnership Towards an Inclusive Society di tahun 2021 sampai 2029. Nah, di sini akhirnya adalah pelibatan organisasi masyarakat sipil seperti Bakti, Migran Care, PK, PKBI, Sigap, dan Inklusi itu sendiri atau ITIS ini. Nah, tujuannya adalah kalau misalkan kita lihat bahwa kemiskinan dan perempuan menjadi hal yang dikaitkan karena berkaitan dengan ruang yang terbatas bagi partisipasi dan pengambilan keputusan bagi perempuan. Oleh karena itu, di sini ITIS ingin mencoba untuk membantu apa tujuan-tujuan dari SDGs tersebut, yakni nomor satu tanpa kemiskinan, nomor tiga kehidupan sehat dan sejahtera, dan yang kelima adalah tentang kesetaraan gender dan perempuan. Juga ada di poin nomor 8 SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan disebutnya di Indonesia itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.